Salam saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Mazmur 145 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini, Allah itu baik kepada semua orang. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaikan dan kemurahan merupakan tema utama seluruh Alkitab, khususnya dalam kitab Mazmur. Di Mazmur 145 diberikan tema puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak terukur dan tidak terbatas hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh ciptaan Tuhan. Mazmur 145 ini merupakan himne pujian serta ucapan syukur pemazmur atas kebesaran, kedaulatan, kesetiaan, dan kemurahan Tuhan. Daud mengungkapkan rasa hormat dan kekagumannya yang sangat mendalam kepada Tuhan, serta meninggikan sifat-sifat Tuhan dengan menekankan kepada kebaikan, belas kasih dan penyediaan Tuhan yang universal atas berkat-berkatnya kepada seluruh ciptaan. Dimensi universal dari kasih Allah bukan hanya pada manusia, tetapi termasuk kepada seluruh ciptaan lain, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam. Ini menggarisbawahi pemahaman kita tentang Allah sebagai Tuhan yang penuh kasih dan peduli terhadap seluruh ciptaannya, tanpa membedakan, tanpa diskriminasi, atau tanpa pilih kasih. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang berkata, Tuhan baik ketika mengalami hal-hal yang baik. Tetapi pertanyaannya, apakah memang Tuhan tidak baik ketika kita mengalami hal-hal yang buruk? Mungkin banyak kita bertanya, jikalau Tuhan itu baik, mengapa saya harus gagal? Mengapa saya harus menderita? Mengapa saya harus mengalami banyak masalah dalam kehidupan ini, dalam keluarga, dalam bisnis, dan dalam segala hal? Jika Tuhan baik, mengapa saya harus mengalami kesusahan, sakit, dengan berbagai kondisi yang sulit dalam hidup saya? Lalu pertanyaan berikut, mengapa keluarga saya berantakan? Mengapa tidak berjalan sesuai dengan rencana saya? Mengapa anak-anak saya? Mengapa istri? Mengapa suami? Dan lain sebagainya. Jika Tuhan itu baik, tentunya kehidupan di bumi mungkin akan sangat berbeda dari kondisi kita sekarang ini. Inilah merupakan pemikiran yang kurang tepat. Pertanyaan, apakah Tuhan benar-benar baik?
adalah sebuah pertanyaan yang tidak baik. Kita sebagai manusia yang terbatas tidak akan pernah dapat memahami jalan pikiran Allah. Jalan pikiran Allah itu selalu benar dan kekal adanya. Hamba Tuhan Ayub, Daud, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya juga tidak memahami mengapa Allah mengizinkan semua peristiwa terjadi, baik suka dan duka. Tetapi mereka tahu dan yakin betul bahwa Allah itu baik, Allah itu adil, Allah itu pengasih dan pemurah. Karena itu orang-orang yang percaya atas kebaikan Tuhan tidak pernah kecewa dengan apa yang dilakukan Tuhan. Seharusnya sikap inilah yang menjadi sikap kita juga pengikut Kristus. Daripada meragukan kebaikan Allah, seharusnya kita percaya sepenuhnya kepada Allah yang adalah baik. Setiap manusia di bumi pantas dibuang dan dimasukkan ke dalam neraka kalau memang Tuhan tidak baik. Setiap detik dalam perjalanan kita semata-mata adalah kebaikan Allah. Kehidupan yang kita nikmati dan jalani adalah kebaikan Allah semata. Bahkan terkadang Tuhan memberikan penderitaan untuk kita alami dengan tujuan kebaikan. Martin Luther pernah berkata, ketika saya merenungkan salib, kesengsaraan dan godaan yang saya alami, saya merasa malu setengah mati. Membayangkan betapa tidak berartinya penderitaan saya jika dibandingkan dengan penderitaan Yesus, Sang Juru Selamat saya. Memang benar, dibanding dengan pengorbanan, cinta kasih Tuhan yang mengorbankan anaknya yang tunggal, menderita dan mati oleh karena dosa-dosa kita. Bahkan dalam Yesaya 53 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Akan membuat kita semakin mencintai Tuhan yang begitu baik demi dan untuk keselamatan kita. Seorang misionaris bernama Allen Gardiner mengalami banyak kesulitan dan penderitaan fisik selama pelayanannya. Meskipun mengalami kesulitan, tetapi dengan keyakinannya ia berkata, selama Tuhan memberikan saya kekuatan, kegagalan tidak akan membuat saya gentar. Pada tahun 1851, di usianya yang ke-57, ia meninggal karena penyakit dan kelaparan saat bertugas di Pulau Pitcairn di ujung selatan Amerika Selatan. Ketika jasadnya ditemukan, buku hariannya tergeletak di dekatnya. Buku berisi catatan tentang rasa lapar, rasa haus, sakitnya luka, dan kesepian yang dialaminya selama pelayanannya. Kata-kata terakhir dalam bukunya menunjukkan bagaimana perjuangannya dan saat-saat terakhir hidupnya. Ia mencoba menulis dengan tangannya yang gemetar. Tulisannya demikian. Meskipun saya mengalami segala peristiwa itu, tetapi saya selalu diliputi oleh kebaikan Tuhan. Allah itu baik dan keputusannya tidak pernah salah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, inilah kesaksian orang percaya. Orang yang sangat mengenal Tuhan dengan baik. Penderitaan bukanlah karena ketidakbaikan Tuhan, tetapi mungkin karena kita tidak baik-baik saja. Dalam membangun karakter anak-anaknya, Tuhan tidak melindungi kita dari kesulitan.
tetapi agar kita belajar dari kesulitan itu untuk beriman semakin teguh kepada Tuhan. Banyak berkat Tuhan yang terbesar dan bernilai justru datang melalui penderitaan serta berbagai penyakit. Penderitaan seringkali melahirkan sukacita, kasih, dan pengharapan. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Nas kita merupakan jaminan dan penghiburan yang sangat mendalam bahwa Tuhan itu sangat baik. Kasih Allah tidak terbatas. Tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan belas kasih Allah. Tidak ada seorang pun dari kita dan dari ciptaan yang lain di luar dari kebaikannya yang diberikan kepada semua orang sesuai proporsinya masing-masing. Tuhan menjadi satu-satunya pelindung bagi ibu-ibu janda dan juga bapak-bapak yang ditinggal pergi kekasihnya, dan penghibur bagi orang-orang yang berduka, dokter bagi semua orang yang sakit, pemberi berkat bagi mereka yang merindukannya. Dia penghibur bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan. Dia menjadi ayah bagi anak yatim. Dia menjadi mempelai bagi orang-orang yang sendirian. Dia adalah penyembuh bagi orang sakit. Dia adalah penasehat luar biasa bagi orang yang tertekan. Dalam Mazmur 107 ayat 1-5. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nats ini menantang kita untuk mencerminkan kasih yang sama kepada orang lain. Karena Tuhan itu sudah melakukannya kepada kita. Sifat kasih Allah yang inklusif dan murah hati harus menjadi pakaian kita sehari-hari untuk kita praktekkan dan lakukan kepada semua orang. Karena itu kebaikan Tuhan jangan disia-siakan, tetapi jadilah orang yang baik. Karena Tuhan kita adalah baik. Selamat mengasihi Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga yang baik hati, yang selalu setia untuk membimbing, memelihara, menjaga kami. Engkau adalah gembala yang baik, yang ketika domba-dombamu kami ini berjalan dalam kehausan dan kelaparan, Tuhan membawa kami ke rumput yang hijau dan memberikan air untuk obat dari rasa haus kami, nafas kehidupan, kekuatan, dan juga kesehatan. Tuhan sediakan udara yang segar untuk kami hirup, dan juga hati yang penuh damai dan sukacita. Tuhan menjaga kami siang dan malam, memelihara kami setiap hari seumur usia kami. Sungguh Tuhan luar biasa, sungguh Tuhan maha baik. Kebaikan-Mu melewati batas pemikiran kami, dan Tuhan tidak pernah membawa sesuatu yang membuat kami menjadi tidak baik. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk mengenal, mengerti, memahami kebaikan hati Tuhan, dan untuk menjadi orang-orang yang baik hati, sebagaimana Tuhan baik hati kepada kami. Berkati kami sepanjang hari ini bersama keluarga dan anak-anak kami. Oleh karena kebaikan-Mu ada sampai di sini. Karena itu biarlah kebaikan Tuhan juga menyertai hidup kami sepanjang Tuhan memberi kami nafas kehidupan. Dan kebaikan-Mu pun akan selalu datang tepat pada waktunya ketika kami membutuhkannya. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.